Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Desi. Tentunya masih di modul keempat unit kedua, ada Desa Nasionalis. Desa ini merupakan bagian dari NKRI. Oleh karena itu, membangun desa berarti juga membangun secara nasional. Desa adalah bagian dari nasionalitas dalam NKRI. Desa nasionalis, hal ini dapat dipahami dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pemerintahan desa. Kemudian, hubungan antara pemerintahan pusat yang mencakup wilayah secara nasional dan pemerintahan daerah ditentukan oleh urusan pemerintahan yang dilaksanakannya. Pasal 9 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dan kabupaten atau kota. Kemudian, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Kemudian terakhir ada urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selanjutnya, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, nasional, dan juga agama. Pemerintahan pusat berdasarkan akses demonstrasi, urusan pemerintahan absolut ini secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Politik luar negeri. Contohnya apa? Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan menentukan perjanjian kuota haji Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada pertahanan. Misalnya, mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, mengangkat damai dan perang, menyatakan negara dan sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, kemudian menetapkan kebijakan wajib militer. Selanjutnya, yang ketiga ada keamanan. Misalnya, mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak kelompok atau organisasi yang mengganggu keamanan nasional, dan menangkap pelaku kriminal. Yang keempat ada justisi. Misalnya, mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan imigrasi, memberikan generasi amnesti, abolisi dan rehabilitasi, serta pembentukan perundang-undangan nasional. Yang kelima ada moneter dan fiskal nasional. Misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menentukan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan memusnahkan uang-uang yang rusak. Yang keenam ada agama. Misalnya menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan terhadap keberadaan suatu negara, dan mengatur kebebasan beribadah oleh pemeluk agama. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami oleh teman-teman semua. See you di next module. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.